Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Selanjutnya, selawat dan salam sama-sama kita kirimkan ke arwah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Guru Majelis Guru SDN 11 Ranah Batahan. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaannya pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya melaksanakan namanya pada kegiatan CGP-nya aksi nyata modul 1.4, di mana pada modul itu kami belajar tentang budaya positif sehingga diharuskan membuat aksi nyatanya penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif. Sebelumnya, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pemantik pada materi ini. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak kalau hukuman itu mendisiplinkan anak? Nah, jawabannya kita simpan dulu, nanti baru kita bahas lagi. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti kalau menurut kita sekarang ini ketiga-tiganya kita setuju. Nah, kita lanjutkan pembahasannya lagi. Yang pertama, dalam materi budaya positif ini ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, kita akan mencoba ini. Ada namanya kegiatan kepalan tangan. Kita kan ada berdua ini satu bangku. Sekarang ibaratkan kita memegang satu hal. Apa? Sekarang kita pikirkan dulu, apa yang berharga bagi kita? Sudah ketemu? Sudah terbayang apa yang paling berharga bagi kita? Nah, sekarang ibaratkan kalau teman kita memaksa kita membuka kepalan tangan ini, apapun yang dilakukannya, ini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas. Kalau sekarang kita tidak usah menyobek kertas. Ibaratkan aja nanti sudah kita pegang apa yang kita anggap berharga. Sesuatu sangat berharga untuk Anda. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dipaksanya, pokoknya dirayu, dipaksa atau apapun usaha teman kita. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, disogok maksudnya ya. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apakah yang terjadi? Pertanyaannya cuma satu, dibuka atau tidak? Tidak. Kenapa tidak kita buka? Karena itu menurut kita berharga. Jadi intinya, mau itu berharga atau tidak, yang membukakan kita, yang mengontrol diri kita siapa? Diri kita sendiri. Jadi kalaupun diancam sama orang, kalaupun bagaimana, kita akan tetap bertahan atau tidak, itu diri kita sendiri. Lanjut. Dari pertanyaan tadi mungkin ada yang beberapa menyangkut
kira-kira betul tidak? Sebenarnya yang mengontrol murid itu bukan kita, tapi dirinya sendiri. Ya berarti yang pertama, guru itu biarpun kita memerintah si anak, tetap tergantung pada anak itu. Mau dia mengerjakan atau tidak, tetap kontrolnya pada diri sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak? Kalau kita merasa seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita kritik terus anak itu, kita buat dia membuat dia selalu merasa bersalah, ternyata bukan menguatkan karakternya. Tetapi dia malah merasa, oh saya kekurangan ini, saya begini. Jadi ternyata ini mungkin selama ini banyak yang kurang tepat kita menyikapinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau yang itu kira-kira bagaimana? Kalau kita memberikan penguatan yang positif kepada anak, efektif tidak? Efektif kalau menurut kita. Tetapi kalau untuk jangka panjang, ternyata itu tidak juga bagus. Anak itu menjadi bergantung. Jadi apapun yang dia lakukannya, dia perlu penguatan terus, mau dipuji, mau dihargai. Jadi seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau ini rasanya udah jelas ya, kalaupun dia anak-anak tetap kita tidak memaksa. Karena kontrolnya tetap ada pada diri anak tersebut. Nah, ini biasanya kalau kita ini memakai untuk teori kontrol yang sebelah sini, kalau memiliki untuk teori pilihannya sebelah sana. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kalau ini berarti kan memaksa kita tibanya ini. Harus begini, harus sama dengan saya. Ternyata tidak boleh seperti itu, ada pilihannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau saya berpendapat seperti ini, Bapak Ibu berpendapat seperti itu, yang lain dan sebagainya, harusnya saya juga paham. Tidak harus saya paksa orang harus seiring dengan saya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak kita berbuat salah, ternyata itu tidak boleh juga dianggap kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan seseorang itu, mau dia yang benar atau yang salah, dia memiliki tujuan untuk memiliki kebutuhan dasar hidupnya. Nanti ada tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang ini tadi sudah kita cobakan ya. Yang mengontrol diri kita tetap diri kita sendiri. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Biasanya kita seperti itu ya, kalau udah dibujuk, udah biasa, udah bicara baik-baik, ternyata tak juga didengarkan. Tuh naik lagi intonasi suaranya, dipaksa lagi, ternyata enggak juga betul. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau pada teori kontrol seperti itu, kalau kita tentu kita yang menang, dia kalah. Ternyata enggak, kita boleh menang, dia pun menang juga. Ini pengertian disiplin. Disiplin itu berasal dari disiplina, artinya belajar. Tapi kalau pada kita sekarang, kalau yang disiplin pada kita berarti mematuhi aturan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kira-kira kalau seperti ini, tibanya masih motivasinya dari dalam diri kita atau dari luar?
suatu tujuan. Mungkin terkadang disiplin itu memang sudah motivasi dalam diri kita, tetapi mungkin suatu saat, oh saya nanti terlambat, saya nanti harus membuat ini, saya harus membuat itu, karena takut ditegur, maka kita buat juga. Kalau yang seperti itu berarti namanya masih motivasi eksternal. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Kalau nilai-nilai kebajikan universal ini bentuknya banyak, tetapi kalau untuk kurikulum Merdeka sekarang, kita kan memakainya profil pelajar Pancasila. Di antara yang ini mungkin banyak pula nanti yang terkandung di dalamnya. Makanya dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan universal, yang dipilih hanya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia. Jadi semua yang positif, tidak ada yang negatif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu tanpa melihat sukunya apa, bahasanya apa, dari mana dia berasal, semua dianggap sama. Itu tadi untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada materi yang kedua nanti tentang hukuman. Kira-kira kalau yang tadi ada tanggapan atau kira-kira ada yang mau ditanyakan, boleh kita sambil-sambil diskusi, tidak apa-apa, biarpun nanti jawabannya masih itu, dicari lagi yang lebih lengkapnya. Ini berhubungan dengan dengan pertanyaan pemantik tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti karena ada penyebabnya supaya dia disiplin. Yang itu termasuk motivasi eksternal. Berarti ada penyebabnya dia melakukan itu, karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini hampir sama dengan penghargaan. Karena ada yang diharapkannya, makanya dilakukannya. Itu masih termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Maka itu barulah motivasi internal. Jadi dia mau disiplin, kita mau disiplin, itu karena diri kita sendiri, bukan karena pengaruh dari luar, karena takut dihukum atau karena mengharapkan penghargaan. Jadi untuk sekarang ini, inilah yang diharapkan kita tanamkan kepada anak. Bagaimana agar dia bisa menghargai dirinya sendiri. Itulah tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita kan sekarang memakainya kurikulum Merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan kita. Katanya yang merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah. Seperti selama ini, oh Indonesia sudah merdeka, berarti tidak dijajah lagi. Ternyata yang merdeka itu tidak cuma bebas dari penjajahan, tidak cuma lepas dari perintah orang lain, tetapi dia juga cakap, mampu untuk memerintah dirinya sendiri. Tidak bergantung pada orang lain. Bagaimana dia menjadi mandiri, tanpa perlu harus disuruh orang lain seperti ini, harus ada orang lain
itu. Ini tadi ada yang dihukum oleh penghargaan. Tadi kan ada hukuman, ada penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa berubah menjadi hukuman. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Kalau untuk jangka pendek, mungkin kalau penghargaan tentu dia termotivasi. Tapi kalau untuk jangka panjang, maka dia akan bergantung. Apapun yang dilakukannya bukan lagi dari dirinya sendiri, tetapi ada yang diharapkannya. Makanya dia katanya dihukum oleh penghargaan. Kita menghargai, tetapi ternyata itu lama-lama bisa berubah menjadi hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan, karena dia tidak berpikir panjang dulu. Oh, ini nanti kalau ini, yang penting dia menang, yang penting dia dapat penghargaan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira yang penghargaan merusak hubungan ini ada yang tahu nggak apa maksudnya? Penghargaan merusak hubungan, katanya. Penghargaan kenapa bisa merusak hubungan? Misalnya anak yang ini kan dia terus mendapat hadiah misalnya, yang lain berkecil hati tidak? Berkecil hati, tapi dia tidak dapat. Kenapa dia tak berusaha? Sebenarnya dia bukan tidak berusaha, tapi kemampuannya hanya sebatas itu. Tentu ada juga rasa irinya kepada yang mendapat penghargaan. Tentu dia merasa, oh dia mendapat terus, saya tidak. Tentu ada rasa rendah diri mungkin, atau rasa bagaimana pada dirinya. Bisa jadi dia merasa iri sama temannya. Makanya dikatakan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Ini karena tadi dia melakukan sesuatu bergantung pada penghargaan yang didapatkannya. Berarti itu bukan motivasi dari dirinya, tetapi motivasi eksternal yang berasal dari luar. Dia melakukan sesuatu karena ada yang diharapkan. Berarti kalau tidak ada nanti penghargaan, masihkah dia melakukannya? Tidak. Atau mungkin yang dilaksanakannya itu tidak semaksimal saat dia mengharapkan mendapat penghargaan. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Itu karena motivasi yang datang dari luar, bukan dari dalam. Ini ada contohnya ini. Kira-kira hukuman dan konsekuensi itu sama tidak? Hukuman dan konsekuensi itu sama tidak? Ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hampir sama berarti masih ada bedanya ya. Kira-kira apa bedanya? Kalau hukuman, dia sudah jelas, misalnya kalau hukuman, dia gimana ya? Sudah jelas ada, sudah direncanakannya apa tindakan yang diberikan ketika dia melakukan suatu kesalahan. Kalau konsekuensi bisa berupa memang seperti hukuman, tetapi akibat dari misalnya si anak ini terlambat datang ke sekolah, kesepakatan di kelas apabila dia terlambat ke sekolah, misalnya dia disuruh membaca sekian kalimat. Nah, tentu konsekuensi yang harus dia terima itu. Nah, terima kasih. Hukuman tadi sudah direncanakan ya. Kalau konsekuensi sudah disepakati terlebih dahulu. Kalau hukuman itu benar hampir sama, tetapi ternyata
Kira-kira kalau membaca ada nggak untungnya sama anak? Ada. Tetapi misalnya kalau kamu nanti kalau kamu terlambat 10 menit, kamu lari keliling lapangan. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, karena yang lari itu tidak ada untungnya pada anak untuk saat itu, karena kan tidak ada hukumannya. Kecuali misalnya pelajarannya olahraga, terlambat si anak 10 menit, disuruh sama bapaknya keliling lapangan. Jadi hukuman yang itu bisa berubah menjadi konsekuensi, karena pada si anak ada keuntungan, ada peningkatannya. Namun kalau hukuman itu sebenarnya kalau hukuman belum terencana ya bisa mendadak. Misalnya kan si anak bertengkar, kita selesaikan, yang ini harus begini, yang ini harus begini, itu termasuk hukuman. Apalagi kalau kita menghardik, kalau kita menyakiti fisik, itu lebih parah lagi ya. Sekarang misalnya kalau hukuman itu boleh dan sampai ancaman konsekuensi sama dakwaan. Kalau ancaman berarti kan dia belum dilakukan. Kalau hukuman itu sudah dilakukan. Kalau dakwaan berarti kan masih itu namanya. Kalau ini nanti ini kamu harus begini. Kalau konsekuensi memang sudah terjadi. Ya sudah kesepakatan yang harus dilaksanakan. Misalnya di kelas kan kita sudah disepakati. Kalau terlambat 10 menit dia harus membaca. Jadi aturannya tanpa kita tanya lagi, kalau si anak sudah tahu dia terlambat 10 menit, dia langsung membaca. Nah sekarang kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya kita lihat dulu. Jadi ada yang menurut ada pendapatnya konsekuensi, ada pendapatnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini salah tulis dia, tidak mengenakan sepatu, maksudnya karena dia tidak sepatu hitam, jadi seharian anak tuh buka sepatu, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nih, ada bentuknya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu tadi ada perbedaannya ya, ada konsekuensi, ada hukuman. Kira-kira kenapa dia dikatakan hukuman? Yang ini ada enggak peningkatannya kepada anak? Kalau anak menulis ini, kira-kira anak itu akan adakah keuntungannya sama dia? Tidak, makanya dia dikatakan tidak. Cuma kalau kita cari keuntungannya lebih bagus menulis, lebih terlatih menulis kalau cari keuntungan. Iya, tapi kan sebenarnya kalau sampai menulis 100 kali si anak capek tidak? Nah, itu pula perbandingannya. Berarti itu ada pengaruh yang kurang bagus juga kepada si anak. Yang kedua tadi hukuman ya, sama semua ya. Yang ketiga hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Yang tadi yang berbeda cuma yang nomor 1. Ya. Yang berikutnya kan.
Protes nanti ya. Nggak boleh gitu sama yang tua. Yang tua lebih banyak makan garamnya. Yang udah lebih banyak makan gula. Nah, yang ini ada namanya restitusi. Kalau tadi kan ada hukuman sudah, penghargaan sudah. Kalau ini yang ketiga ada namanya restitusi. Sudah biasakah kita dengar? Tidak. Enggak, saya juga mendengarnya baru pas CGP. Ini bersangkut juga dengan kesalahan anak yang kita bahas dari tadi kan karena kesalahan anak atau yang kejadian yang terjadi pada anak. Kalau yang restitusi, kalau misalnya tadi anak melakukan kesalahan, kalau biasanya kita menghukum ya, paling tidak kita menyuruh mereka minta maaf. Kalau misalnya bertengkar, kalau kita ya seperti itu yang kita lakukan selama ini, ternyata ada yang lebih bagus. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagi mereka harus memperlakukan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maksudnya, kalau misalnya anak kita panggil misalnya kalau ke kantor, kalau ada yang bertengkar, apa yang kita lakukan pertama kali? Menanya. Hmm. Bagaimana? Kita akan langsung bertanya, apa berbadayamu? Interogasi. Interogasi langsung ya. Ternyata yang bagusnya nanti tidak seperti itu. Di akhir ini nanti ada ya. Tapi nanti yang terakhirnya ini restitusi. Kalaupun anak itu melakukan kesalahan, ternyata kita harus menguatkan karakternya. Kalaupun dia bersalah, tanya dia dulu apa yang menurut dia untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kita kan tidak seperti itu. Kalau udah bertengkar, ini menurut gurunya ini ya itu kita sampaikan. Pengen bersihkan halaman, minta maaf sama ini, begini atau ganti ini. Ternyata nggak seperti itu dulu. Supaya nanti mengganti piring kayak apa pocahi. Ya. Makanya tadi katanya ada yang miskonsepsi tentang tray kontrol itu ya. Nah, karena saya juga menyadari, oh ternyata selama ini kami nggak seperti itu. Bahkan yang kalimat restitusi itu kenalnya baru sekarang. Nah sama, saya juga pas modul 1.4 baru ketemu sama restitusi. Waktu dulu kami SPG apa itu pelajarannya? Didaktik metode. Oh, kalau kami dari rumah malah nggak ada belajar itu. Ada itu. Walaupun saya bilang apapun anak-anak itu salah. Nggak boleh dimarahi, nggak boleh disalahkan. Karena motivasinya katanya apapun yang dilakukan seseorang ada tujuannya. Makanya kita sama-sama berbagi ya. Saya pun dapatnya baru di sini pas CGP, makanya disuruh bagikan. Nanti pas datang ikut PP-nya, tidak tahu nama si dia. Prakteknya ya bagaimana? Bisa jadi ibunya kan kepala TK. Iya, betul. Nah, jadi bisa kata ibu kelas 1, ada lambung nabo pakai cek ibu katanya. Nah ini perbedaannya. Ternyata hukuman itu menjadikan anak itu gagal, bukannya makin sukses, ternyata gagal. Nah ini apanya ke bawah? Kalau dibaca satu-satu nanti tidak jadi yang bapak-bapaknya sholat Jumat. Ini kalau yang dengan disiplin dia akan
pengen kita sukses, bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Kenapa jadi bisa konsekuensi? Karena konsekuensi itu netral. Apapun yang nanti dilakukan itu kan sudah disepakati dari awal. Berarti dia tetap melakukan karena dia sudah siap. Kalau hukuman negatif karena dia tidak bersiap, dilakukannya seperti ini, dia tidak tahu apa nanti yang akan kita lakukan. Kalau ini dia akan positif, dia akan semakin kuat. Banyak pembelajarannya kalau menggunakan restitusi. Ini ciri-cirinya. Ini keyakinan kelas. Ternyata kalau di keyakinan kelas itu cukup penting. Ada keyakinan, ada kesepakatan, ada peraturan. Di antara yang tiga, kalau biasanya kan kita paling bikin tata tertib kelas atau peraturan di kelas kita. Kalau sekarang yang paling tepat itu ternyata membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikannya dan kalimat-kalimatnya di situ yang positif semua. Tidak boleh ada negatif. Kalau tata tertib kan kita membuatnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membawa benda tajam. Kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatifnya, semua positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau dihubungkan dengan nilai-nilai, anak itu timbul motivasi dalam dirinya, bukan karena takut dihukum, bukan karena penghargaan. Tetapi kalau untuk di awal-awal untuk disiplin, mungkin tidak apa-apa dikasih penguatan dulu sama anak. Ini langkah pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu tentu melibatkan warga kelas. Kalau mau membuat, kita mau bikin keyakinan sekolah, tentu harus melibatkan semua warga sekolah, mulai dari murid sampai semua yang bersangkut dengan sekolah. Tapi yang untuk sekarang yang paling kecil dulu tentu kita mulai dari keyakinan kelas. Yang pertama, murid bercurah pendapat tentang aturan yang perlu disepakati. Kita minta pendapat murid. Kemudian mencatat atau mengumpul semua pendapat, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kalau sudah jadi kalimat positif, ditinjau lagi, sudah cocok atau belum. Kemudian disepakati. Disepakatinya perlu juga ditanda tangan. Nanti tak ada tanda tangannya di situ. Saya nggak ikut bola, tanda tangan saya di situ. Kalau seperti kami ditempel di sana, nggak ada tanda tangannya. Tapi dokumentasinya yang lain ada. Karena yang untuk ditempel nggak mungkin ditempel yang pakai tanda tangan di situ. Yang terakhir, menempelkan keyakinan kelas di dinding biar bisa sama-sama dilihat. Ini contoh-contohnya. Kalau para peraturan ada selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya bertanggung jawab, berarti kalau sudah diambil dikembalikan lagi. Itulah beda-bedanya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Bedanya cuma di kalimatnya, lebih positif dan lebih ada nilai-nilai kebajikannya. Ini yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Jadi apapun yang dilakukan anak, apapun yang dilakukan manusia, mau salah atau mau betul, itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti tadi, kayak yang kelas 5, kata ibu apa tadi, ada teguh itu kan. Sama kita kan dia mungkin peramainya di luar, apalah namanya, berbeda dari yang lain. Tapi ternyata dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan
kita perlu makan, pakaian, perlu rumah, itu untuk bertahan hidup. Penguasaan, kita perlu mau diakui, oh saya mampu ini, saya bisa seperti ini, itu penguasaan. Kebebasan, tidak terikat kepada aturan, jadi kita punya pilihan, saya nggak mau ini, saya mau begini, boleh, itu namanya kebutuhan dasar kita tentang kebebasan. Kesenangan, jadi ini perlu juga, itu termasuk kebutuhan dasar kita. Jadi kita perlu hiburan, perlu ke sini, perlu ke situ, keluar dari rutinitas kita. Perlu bertamasa, ibu kelas 1 yang di belakang. Reaksior nih. Udah ada usulannya. Sudah dicanangkan. Mau pergi healing. Healing. Ini perbedaannya yang tadi. Ada hukuman, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini yang di belakang perlu ini mau dibawa ke tempat yang baru. Ternyata kita ini ada 5 posisi kita. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti. Ini ibu kelas 1 yang di belakang. Ini kena juga ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Termasuk menghukum. Ternyata dia bukan patuh, malah memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Wow, ini itu. Jadi di sini kita lihat kalau hukuman itu akibatnya tidak ada yang bagus, makanya dihindari. Ada pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu asal ada bayar event kosoni ngai baru mengina ibu. Itu pembuat rasa bersalah. Tidak juga bagus. Iino-ino kok dia naik. Sampai nanti ya ibu tuh begini, ibu tuh kecewa sama saya. Ternyata saya begini, tak bagus, bagaimana ini? Malah bisa dia mengakibatkan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong sama juga. Daripada dibuat terus sampai ibunya rasa bersalah, tentu cari aman sebagai teman. Nih lumayan sesuai, tetapi ternyata tak juga terlalu bagus. Kita elus-elus si anak, ajak dia berbicara. Dia merasa terbuka atau enggak sama kita? Terbuka, dia jadi dekat dengan kita, tetapi bisa mengakibatkan dia ketergantungan. Ah, biarpun saya berbuat salah, nanti tetap juga dibela sama ibu tuh. Akhirnya ternyata itu enggak bagus juga. Yang keempat ada pemantau. Kalau pemantau, kita buat keyakinan sekolah atau kita buat peraturan sekolah, kan sudah disepakati. Kalau nanti dia melakukan ini, konsekuensinya ini. Itu tugas pemantau. Kalaupun dia nanti si anak mau membela diri, nggak bisa, dia akan selalu menghubungkan dengan aturan, karena dia memang tahu mana yang salah ya salah, mana yang betul ya betul. Yang terakhir ada menghargai diri sendiri. Ini manajer kita. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seiring dengan restitusi yang tadi. Jadi kalau dipilih dari yang 5, ini harus kita hindari. Hukuman dan pembuat rasa bersalah. Tentu kalau selama ini kita lakukan ini, tidak bisa langsung lompat ke sini. Diangsur-angsur dulu. Bisa jadi kita menjadi teman dulu, baru pemantau.
manajer. Kalau dari sini langsung ke sana, nanti terjunnya cepat juga. Ini udah materi yang terakhir ini. Segitiga restitusi. Nah, banyak seginya, nanti kebanyakan. Tak ada berhentinya nanti. Tadi kan sudah ada restitusi. Sekarang ini segitiga restitusi. Yang pertama, ternyata kalau si anak salah, ini kecil dulu ya, besarnya nanti. Soalnya ini nggak bisa dibesarkan lagi. Kalau anak itu salah, harus kita stabilkan dulu identitasnya. Baru validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Menanyakan keyakinan. Ini yang besarnya. Yang pertama kita lakukan kalau anak salah, stabilkan dulu identitasnya. Ternyata tidak perlu ditanya. Jangan pas anak itu datang, apa yang terjadi tadi, tidak boleh seperti itu. Kalau kita kan memang seperti itu, memang kita akui. Bahkan kalau anak itu datang saja, muka kita sudah berubah. Panjang mau saja. Jadi cari tona. Kita kan seperti itu. Ternyata enggak. Tenangkan dia dulu. Boleh. Seperti ibu kepala sekolah. Dikasihnya dulu makanan. Kasih jeruk dulu. Tentu anak tenang dulu. Ini apa naik? Kasih makanan biar nanti ceritanya nanti mengalir ya. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita ucapkan kepada anak untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itulah gunanya menstabilkan identitas. Makanya katanya kalau anak itu salah, tidak boleh kita hukum karena dia tetap ada tujuannya. Kenapa tadi ya bertengkar? Tentu yang satu mungkin karena tersinggung. Kenapa kamu membalas? Nggak senang saya, Bu. Tentu dia tetap memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kira-kira ada nggak manfaatnya sama anak? Kalau anak itu misalnya sudah berteng, tentu kan. Semakin melunjak. Makanya diangsur dari yang kecil. Kan budaya positif itu dimulai dulu dari kecil, bukan harus yang besar. Kalau langsung nanti berubah itu nggak bisa juga. Yang pertama, kita apa dulu kalau salah itu sebenarnya biasa. Tentu kita sebagai manusia tidak luput juga dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga berbuat salah. Kan kita juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin kalau yang lebih mudah kita bikin seperti ini ya. Kalaupun anak sudah salah, kita pasti bisa menyelesaikannya. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Jadi ternyata ini perjolong, tak perlu seperti itu. Pokoknya tak perlu ditanya apa tadi yang terjadi. Tunggu dia bercerita. Pokoknya yang pertama, ditenangkan dia dulu. Nggak tahu nanti ceritanya nanti ada di validasi tindakannya atau validasi kebutuhannya. Pokoknya yang pertama, yang perlu kita lakukan, kita tenangkan dulu. Kalau sudah tenang, misalnya tadi menangis, tentu lagi nangis tak mungkin kita tanya. Kalau kita enggak, diamlah. Enggak seperti itu. Kalau menangis yang datang, diamkan dulu. Kalau udah keriting bajunya yang datang, rapikan dulu, diamkan dulu, tenangkan dulu. Diobati dulu. Tidak perlu dulu ditanya. Dan lagi, yang paling penting, ternyata kalau anak itu misalnya bertengkar, kan ada dua orang ini.
BK-nya teman-teman kosong lagi. Nah, di sini baru datangnya yang tadi. Bukan kita menyuruh dia bercerita dari awal. Validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi tadi kan bertengkar. Misalnya si A dulu mengganggu si B. Kenapa kamu mengganggu si B? Tentu dia akan menceritakannya. Tidak ada bu, mau main-main saja. Berarti kebutuhan apa yang mau dipenuhi, apanya dipenuhinya? Kesenangan. Orang tersakiti. Dia senang, kesenangannya memang terpenuhi, tetapi tidak bagus untuk orang lain. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Seperti kalau di kelas enak kan ada yang ini saya itu suka kali libur. Mungkin dia kenapa dia sering libur? Dia ingin bebas. Dia mungkin perlu kesenangan ke sana ke sini. Dia ingin bebas, tak mau terikat dengan tugas. Jadi selalu ada kebutuhan yang mau dipenuhinya. Jadi kalau setiap anak itu kan kalau sebenarnya kita pahami memang unik. Makanya katanya pembelajaran kita itu perlu berdiferensiasi. Tapi kalau untuk kita sekarang, kalau untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu masih apalah namanya ya, dibilang jauh mungkin tidak, tapi belum bisa kita terapkan. Soalnya kalau pembelajaran berdiferensiasi, semua yang diperlukan harus ada, sarana dan prasarananya harus mendukung. Tapi menurut kami Masih jauh sekali. Nah, ya kalau ya masih jauh, mungkin masih jauh, tapi kan dengan sedikit-sedikit bisa kita angsur. Tidak mungkin melompat langsung tinggi, kita angsur-angsur dari bawah. Kalau yang ini untuk disiplin positif ini di PMM-nya ada juga. Kalau mungkin nanti ada penyampaian saya yang kurang sesuai, nanti di PMM itu ada juga pembahasannya yang disiplin positif. Ini yang terakhir. Kalau tadi kan sudah tuh menstabilkan identitas, sudah divalidasi tindakannya. Martin tidak dibawa itu yang tuh dia awal auto. Itu kalau sudah tenang si anak, nggak perlu kita tanya, dia akan menceritakan sendiri. pasti mengalir sendiri ya. Mengalir sendiri dia menceritakannya. Karena dia sudah tenang duluan tadi. Sudah diceritakan apanya? Kejadiannya. Lanjut yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah punya keyakinan jelas ini. Dihubungkan lagi ke situ. Mana yang dia langgar? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau misalnya tadi bertengkar, apa nilai kebajikan apa yang tidak dipatuhinya? Mungkin bisa jadi keamanan atau ketertiban atau tidak, atau saling menghormati. Nah, setelah seperti itu, ini kan udah ditanya nih, oh Bu, kami saling menghormatinya tadi kena Bu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana lagi yang akan kamu lakukan? Jadi si anak sendiri yang mencari solusinya, bukan kita. Kalau kita kan tidak seperti itu, udah nih diadili. Nah, akhirnya bagaimana? Saling minta maaf. Besok ulangi lagi. Tapi kalau pada segitiga restitusi ini, ternyata kemungkinan itu lebih sedikit. Bukan tidak ada, tetapi kemungkinan kejadian seperti itu
ulang lagi lebih sedikit. Karena ini kan sudah menguatkan dirinya, sudah ada motivasi dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Kalau yang tadi sudah sekarang minta maaf, atau sekarang bersihkan WC, atau sapu halaman itu. Si anak bukan malah menurut, mungkin pada saat itu dia menurut, tetapi dia melaksanakannya dengan dongkol mungkin, atau bagaimana. Malah mungkin di belakang kita dia malah main gerutu, ibu. Ini kalau yang ibu kelas 1 yang di belakang ini sangat sesuai kayaknya ini dibahas-bahas nih. Soalnya saya mengadili. Ruangan takwaannya ada sama ibu kelas 1. Ibu hakim dia. Iya, anaknya hakim. Dia selalu hakim. Ibunya tuh ibu hakim. Iya. Bisa. Ini udah yang terakhir ini. Kira-kira dari penyampaian saya ada yang mau ditanggapi? Kalau mungkin untuk penyampaian yang sempurna, nggak bisa ya, soalnya ini pun baru belajar ini. Namanya disuruh berbagi pemahaman, saya bagikan meskipun ini gimana namanya ya? Sedikit-sedikit lah. Untung-untung dari yang saya sampaikan, kalau nggak dapat 2, paling nggak ada 1 yang dapat. Kirain kalau dapat 2 paling Dapat 10. 5. Oh, kirain 10. Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh dari yang di belakang, boleh juga. Kalau ini udah penyelesaiannya. Kalau yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan atau kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini nanti udah berakhir ini. Ibu akan menanamkan nih. Pas karena dengan Kamu misalnya kamu tapi ada materinya. Hah? Oh, tapi ada materinya. namanya untuk perubahan tuh nggak bisa kita berubah langsungnya, sama saja dengan kurikulum kita sekarang. Kemarin itu kan kita kurikulum 2013, datang pula kurikulum Merdeka. Rasanya menyesuaikannya saja kita masih agak kewalahan. Yang penting kan kita berusaha. Yang susahnya nanti nggak berusaha. Nah, kalau nggak ada lagi nggak ada lagi tanggapan atau yang ditanya, saya cukupkan sampai di sini. Mana tahu ada kalimat atau pembicaraan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatar maaf Salah saya. Kau saja memperhatikan. Kalau ada materinya. Tidak kau saja kau untuk anak siapa? Silakan. Ini kita buat yang baru. Kalau kemarin kita bikinnya kesepakatan, kalau yang sekarang lagi keyakinan kelas. Berarti di sini ada nanti nilai-nilai yang baik, bukan nilai-nilai yang jelek. Ya, sekarang kan udah punya kertas post-it-nya ini 1 per orang. Masing-masing kamu tuliskan di sini apa usulan kamu, menurut kamu apa-apa saja yang perlu kita buat jadi keyakinan kelas kita. Apa-apa saja rasanya yang perlu kita patuhi di dalam kelas kita. Bagaimana kita rasanya yang baik, yang bagus di dalam kelas kita. Silahkan tuliskan di sini di kertas post-it-nya, terserah mau berapa. Nanti kita pilih lagi yang bagaimana. Ada paham? Nah, silahkan tulis, boleh Ustaz. Kalau 1 rasanya kurang ya. 3 atau 3 sampai 5 lah. Boleh. Nanti kan kita pilah-pilah lagi. Namanya buat apa enggak ya? Nggak usah buat namanya. Tapi tulisannya bagus ya, nanti kan bisa kita
Tunggu, Pis. Tunggu. Nggak usah panjang-panjang, nanti kan kita apakan lagi. Kita pilih-pilih lagi, kita gabung-gabung lagi yang mirip, yang hampir-hampir sama. Nanti kita satukan. Ini karena kalau itu mayat dari kita kalau sudah siap tempel saja, nggak usah nunggu teman. Enggak. Tapi tadi 3 minimalnya. Nggak usah dibuat nama, nggak apa-apa. Nah, ini saja yang bacakannya. Sudah ada 2 perwakilannya. Sekarang ibu lagi. Tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Sekarang disimak ya, nanti kita satukan yang sama-sama. Jangan mengejek nama orang dan tidak boleh terlambat saat pikir. Tidak boleh berjalan dalam kelas.
baju, tidak boleh berjalan-jalan di kelas, tidak boleh berkata kotor, keluar kelas tanpa permisi. Kita tidak boleh berkata kotor, berperilaku baik, tidak boleh datang terlambat, tidak bertengkar di kelas. Menaati peraturan kelas, saling berbagi sesama teman, tidak boleh mengeluarkan baju, menghargai orang lain, tidak boleh mengejek teman. Melaksanakan piket, menaati peraturan kelas, tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh menyebut nama orang tua. Menaati peraturan kelas, saling membantu, tidak boleh mengejek orang lain, tidak boleh terlambat, tidak boleh yang piket harus datang lebih awal. Tidak boleh ribut waktu guru dalam kelas ataupun tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh membuli, tidak boleh saling menghormati dan menghargai piket tempat waktu. Piket harus datang tepat waktu, berkata sopan, tidak membuli teman, jangan bermain dalam kelas, tidak berkata kotor, tidak boleh mengejek fisik orang tua atau teman, tidak boleh merusak hiasan kelas, tidak boleh mengatakan nama orang tua, saling menyayangi dan menghormati. Menaati peraturan kelas, tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh menyebut nama orang tua. Setelah lonceng masuk, tidak boleh keluar kelas kecuali permisi, tidak berkata kotor, tidak boleh mengejek, tidak boleh berlari-lari. Tidak boleh berjalan saat jam pelajaran, tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh mengatakan nama orang tua, tidak boleh mengejek teman, saling menghargai. Tidak menyebut nama orang tua, yang piket datang tepat waktu, tidak boleh mencaci, harus menghargai, saling tolong menolong. Setelah lonceng masuk, kelas sudah masuk kelas, tidak ada di luar kecuali permisi, tidak boleh berkata kotor, yang piket datang lebih awal, tidak boleh berkelahi dalam kelas, tidak boleh mengejek nama orang tua. Mematuhi tata tertib sekolah, tidak boleh melanggar peraturan, yang piket harus cepat datang, tidak boleh keluar kecuali permisi. Setelah berbunyi saat berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek, tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh melanggar peraturan sekolah, tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh terlambat, berkata kotor atau membuli. Menaati tata peraturan sekolah, mengerjakan piket, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kotor, tidak mengatakan nama orang tua, tidak boleh menyebut nama orang tua, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh memukul apa itu tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek kawan, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh berjalan-jalan di kelas, tidak boleh mencontek, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh waktu jam pelajaran, tidak boleh mencontek teman, tidak boleh membedakan teman, tidak boleh menggosipkan teman, tidak boleh mengejek nama orang tua. Sekarang kita pilih satu-satu. Yang pertama, apa yang tidak boleh di sini? Tidak boleh apa tadi? Nah, tidak boleh berkata kotor atau mengejek nama orang tua. Berarti kalau berkata kotor atau mengatakan nama orang tua itu nantinya kemana perginya? Akan ikut kena. Ya, kalau tidak boleh berkata kotor atau menyebutkan nama orang tua, berarti kita menjaga apa itu? Menjaga apa kita? Saling menjaga sopan santun. Berarti nanti kalau dia menyebutkan nama orang tua, mengejek teman, membuli teman, atau mengganggu temannya, itu kurang sopan santunnya. Kemudian lagi apa lagi tadi?
Nah, tidak boleh mengeluarkan baju, berarti itu menjaga. Tidak mengeluarkan baju. Apalagi tadi? Apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi tadi yang ada di sini? Nah, kalau yang seperti itu termasuk ke apa? Saling menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan kelas. Apalagi? Piket datang terlambat. Jangan datang terlambat. Yang seperti itu apa namanya? Yang seperti itu apa? Menjaga ketertiban. Kalau yang itu tadi apa ya Bu? Tidak boleh membuli teman, mengganggu teman. Apa lagi? Kalau pikir termasuk ke apa? Saling menjaga kedisiplinan. Ada lagi tadi? Saling menghargai dan menghormati. Apa lagi? Masih ada tadi? Yang terakhir. Saling bertanggung jawab. Apapun tugasnya harus kita selesaikan dengan tanggung jawab, selesaikan tepat waktu. Sekarang ini keyakinan kelas kita, ini yang akan kita kerjakan. Ini patokannya, apapun yang kita kerjakan di kelas kita. Baca yang pertama. Saling menjaga sopan santun. Dua. Saling menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan kelas. Tiga. Saling menjaga kedisiplinan. Saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong. Lima. Saling bertanggung jawab. Ada lima. Ada yang perlu kita tambahkan? Sudah setuju dengan ini? Sudah. Kalau setuju, kalau dilanggar berarti nanti ada sanksinya. Nah, kalau sanksinya nanti mau disepakati sekarang apa bagaimana? Nah, kalau melanggar ini apa dengan sanksinya? Kalau menurut Ibu nanti saja kita lihat sanksinya bagaimana. Kita lihat dulu yang mana yang dilanggarnya. Nanti kita sepakati lagi seperti apa. Bagaimana? Atau mau sekarang? Atau gini Bu, kita mau tahu nanti yang nomor 1. Mana tahu yang nomor 2? Kan beda-beda. Gimana? Nanti saja kita lihat dulu ya. Nah, sekarang yakin ini sudah kita setujui? Ini setidaknya silakan tanda tangan di nama masing-masing. Mulai dari siapa? Abdillah. Kalau sudah ditandatangani berarti sudah sah ya Bu. Kurang naik. Berapa?
Kanimba, sigat. Oh, kami jangan keras-keras. Indah, Ika. 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 Aira, Mida. Farhan, Rama. Bisa kita tengok ke orang sakit. Sohes, Hafiz. Saskia. Aidil. Berapa daftar ini ya? Nah, ini sudah kita sangka keyakinan keras kita. Silakan kita